Yang diinginkan Allah ini, kita disuruh keluar rumah, menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Disuruh bernyanyi kita itu, disuruh menari, disuruh berolahraga, disuruh mendengarkan musik, kalau bisa bermain musik, disuruh bersenang-senang di semesta ini terhadap semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu sebetulnya. Makanya Allah itu tidak mau kita jadi sulit dalam kehidupan ini. Tidak mau kita jadi sempit dalam kehidupan ini. Allah nggak mau kita jadi sedih dalam kehidupan ini. Ayo keluarlah dari rumahmu. Nikmati hidup. Nikmati hidup. Dengan segala berkahnya yang luar biasa ini. Ya. Jadi aneh ya, belajar agama malah jadi semakin banyak kesedihan. Bahkan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan. Betul? Bahkan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tukang menyiksa, mengazab, menciptakan neraka, membakarnya habis. Di mana kita mau meletakkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau begitu? Aneh-aneh aja. Maka lihat, mohon maaf, manusia berlomba-lomba membuat bangunan dan menyebutnya itu rumah Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya, mungkinkah Tuhan dirumahkan oleh manusia? Kan jawabannya tidak mungkin, betul nggak? Iya, rumah Tuhan itu ubluk-ablak. Dan rumah Tuhan itu adalah semesta raya ini sendiri. Jadi rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semua ciptaannya. Aneh ya sekarang. Ada rumah Tuhan yang dibikin manusia, semua senang ke sana. Tapi rumah Tuhan yang ciptakan Tuhan gak pernah dikunjungi. Aneh. Padahal mengunjungi rumah Tuhan yang ciptaan Tuhan gak perlu pakai ongkos. Betul? Oke. Inilah ayatnya. Kalau gitu mana rumah Tuhan yang sebenarnya? Surat Al-Imran ayat 96. Izin kalau saya memperbaiki terjemahannya supaya sesuai dengan yang ada dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gini, inna awala baitin wudi'a. Wudi'a apa? Wudi'a itu wudu. Wudu itu berpisah. Sebenarnya terjemahnya gini, inna awala baitin, rumah awal yang aku bangun untuk berpisahnya manusia. Wudi'a linnas. Berpisah dengan siapa? Untuk berpisah dengan yang selain manusia. Untuk berpisah dengan yang selain Allah, maksud saya. Coba lihat saya semua. Kalau saya punya 2 tempat, 1 di sini, 2 di rumah. Kalau saya tidak ada di sini, pasti ada di rumah kan? Kalau saya tidak di rumah, saya ada di sini kan? Tempat saya kan cuma 2. Oke? Lihat saya sekarang. Kalau saya melekat tangan saya pada kursi ini, jelas dong, saya tidak bisa berpisah dengan kursi ini. Tapi kalau saya berpisah dengan kursi ini, saya tidak melekat. Kan keadaan cuma begitu. Kalau berpisah tidak melekat. Kalau melekat tidak berpisah. Oke? Kita itu disuruh untuk menyatu dengan Allah. Bagaimana kita menyatu dengan Allah kalau belum berpisah dengan yang selain Allah? Maka Allah menciptakan rumah untuk kita berpisah dengan yang selain Allah. Itulah rumah awal yang Allah ciptakan. Di mana? Di sini.
Begitu kita meniti ke dalam diri, berpisah nggak dengan yang di luar? Bisa nggak ngomongin orang? Bisa nggak mikirin keburukan orang? Nggak bisa. Itu namanya setannya dibelenggu. Itu namanya saum secara hakikat. Makanya begitu saum, setan dibelenggu. Karena kita berpisah. Walaupun beberapa detik saja. Fana kan? Menyatu dengan Allah berarti berpisah dengan yang selain Allah. Makanya wudi'a itu artinya berpisah. Inna awla baitin wudi'a linnas. Tapi banyak yang mengartikan wudi'a jadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia dengan siapa? Manusia dengan manusia. Padahal yang paling penting adalah berkumpul manusia dengan Allah. Kalau manusia berkumpul dengan Allah, semua manusia berkumpul dengan Allah. Kan semua manusia menjadi hasbi Allah. Betul nggak? Merasakan kehadiran Allah. Dan setiap manusia merasakan kehadiran Allah, tidak ada lagi keterpisahan dengan Allah. Baik nggak semua manusia? Baik. Dan baiknya semua manusia bisa di mana saja. Kan ada orang baik itu lagi umroh baik, lagi tidak umroh kan tidak baik. Karena lagi umroh kan ada yang namanya ihram. Jangan berkata dusta. Kita lagi ihram. Nanti kalau sudah selesai, gak apa-apa. Jangan menutup kepala. Kita lagi ihram, dam. Kan gitu. Ada tuh kalau haji dan umroh, pembimbing yang senangnya main dam. Dam-daman. Dikit-dikit dam, dikit-dikit dam. Cari kesalahan jamaah supaya kena dam. Mintanya kambing, satu kali kesalahan. Bangkrut habis haji. Karena dam-daman terus, dikit-dikit dam. Iya, di bis ketiduran. Namanya orang ketiduran kan perjalanan dari Madinah ke Mekah 6 jam. Ya tidur. Begitu tidur gak kerasa itu. Kain ihram udah nyampe di sini karena AC kuat. Coba orang lagi tidur kan sare. Gak ingat kan? Iya. AC kenceng. Satu-satunya di tubuh kain ihram. Ya nges, tutupkan kaluhur. Kapang kita ku si pembimbing dam. Hiji kambing. Rewas atuh. Rewasna teh lain eta, kambing hiji. Betul? Karena gak ngerti. Yang dikasih dam gak ngerti, yang ngasih dam ya gak ngerti. Padahal yang dimaksud itu jangan ditutup pandangan kolbumu dengan Tuhan. Bukan ditutup kepala. Jangan ditutup penglihatan kalbu kepada Tuhan ketika kalian sedang ihram. Itu maknanya. Jangan ada hijab antara dirimu dengan Allah. Kamu harus kasyaf, harus terbuka. Pandangan kolbumu harus terbuka dengan Tuhan. Iya mah ditutup. Dan anu tos terbuka mah ditutup oh kita naon. Itu hakikatnya, karena nggak ngerti hakikatnya jadi aja dam lagi. Nyalingit teh beteng, dah biasa naik AC, naik mobil bis AC. Di Mekah mobil itu bagus-bagus AC-nya. Bayangkan orang kampung nyalingit beteng. Ingat PPO. Kapan kita ku pembimbing, iya wangi ti mana? Aduh, ya, lumayan hiji domba. Dam. Karena esensinya nggak ngerti. Jadi murni semua itu adalah aspek fisik. Nggak ngerti. Kenapa muternya 7 kali? Kenapa harus dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multajam, pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim, Hijr Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Gak ngerti hakikatnya. Inilah kalau tidak ada pengetahuan. Makanya kebenaran itu 5 dasarnya. 1 pengetahuan. Yang kedua cinta. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pengabdian. Dan yang kelima adalah kesabaran. Baru kebenaran akan tegak. Makanya dikatakan 5 dasar kebenaran. 1 pengetahuan. Gak ada pengetahuan, gak ada kebenaran. 2 cinta. Gak ada cinta, tidak ada kebenaran. 3 keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Yang keempat pengabdian. Bohong bilang kebenaran kalau tidak ada pengabdian. Bohong. Kalian yakin
Dengan ilmu yang diajarkan, yakin. Cuman yakin nggak ada pengabdian. Giliran diminta pengabdian nggak ada kebenaran. Bohong. Banyak yang bohong. Giliran sudah mulai pengabdian, hilang. Apalagi kesabaran. 5 dasar kebenaran. Kebenaran itu harus dibangun di atas 5 dasar. Para sahabat, jadi rumah awal yang ciptakan Allah untuk berpisahnya manusia. Berpisah dengan apa? Nih berpisah dengan ini. Gimana caranya? Meniti ke dalam diri. Begitu kita meniti ke dalam diri, mengasingkan diri ke dalam, betul nggak kita berpisah? Di mana kita berpisah? Di sini. Ada apa di situ? Tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul? Betul? Begitu meniti ke dalam diri, init bari cicing milang pah tengah lengkah. Berpisah dengan yang di luar, apa yang terjadi? Kita menuju Bakah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul diberkahi di situ? Luar biasa. Yang ada cuma hangat-hangat air mata di situ. Caang baranang. Bubuy bulan, bubuy bulan sangrai bentang. Panon poe di sasate. Dipencerong, dipeleng, tuh panon poe di sate. Dipeleng, ditusuk. Tidak bisa berpaling dari apa yang kita lihat. Itulah lagu leluhur kita yang luar biasa. Judulnya Bubuy Bulan. Banyak yang gak ngerti juga lagu itu. Makanya sebelum Bubuy Bulan, lagu yang pertama digubah adalah Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Memberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Yuk beberkeun jangjang. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meberkeun jangjang tamun taya karingrang. Kalau pergi ke awang-awang kan lihat bintang. Betul enggak? Bubuy bulan. Bahasanya Sunan Kalijogo mah namanya memanjat pohon blimbing. Lunyu-lunyu penekno, ya sudah. Walaupun lunyu, walaupun licin, terus aja dipanjat. Blimbing kan bintang segi 5. Keren. Nyatu jadi ilmunya semua. Nah ini yang disebut dengan Hubble itu. Talinya Tuhan tuh ini, pengetahuan. Kalau pengetahuan kita luas, kita bisa melihat semua tradisi. Tidak berburuk sangka. Dan tidak mengatakan dirinya lebih bagus daripada yang lain. Itulah kekeliruan spiritual yang 7 tadi. Banyak orang yang menyangka dirinya lebih mulia daripada yang lain. Dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Maka dia tidak punya kemampuan menerima dan menghargai perbedaan. Itulah makanya kan ribut terus. Yang ribut tuh yang suka itu. Yang tahu dikit. Kalau yang tahu banyak mah enggak. Karena pengetahuannya luas. Betul enggak? Iya. Yang suka manjat gunung mah enggak. Melihat pemandangan dari gunung kan luar biasa. Luas. Tanpa batas. Nah, ada apa sih di dalam? Lihat saya semua. Di tempat tersembunyi yang diberkahi itu ada apa? Ada petunjuk. Hudal linas. Hudal lil alamin. Ada petunjuk bagi seluruh semesta. Ada apa lagi di dalamnya? 1. Ada tanda yang terang benderang. 2. Ada makom Ibrahim. Level Ibrahim. Tingkatan Ibrahim. Barang siapa yang masuk rajin ke Bakah al-Mubarakah, amanlah dia. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Dan Allah mewajibkan untuk setiap manusia agar berkunjung ke rumah itu. Ke rumah mana? Rumah awal yang Allah ciptakan untuk berpisahnya manusia. Wa ilahi sabila manistata'a ilahi sabila. Bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu caranya. Yang tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, jangan coba-coba. Gitu. Begitu tahu jalannya, tahu kendaraannya, langsung tegar.
Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh doa naik kendaraan. Kendaraannya mana? Nih kendaraannya. Gitu. Kalau naik kendaraan, naik angkot. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kendaraan hebat ini agar aku bisa kembali kepadamu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu. Hafal ya doa itu? Hafal pasti kalian. Apalagi kalau lagi umroh, lagi haji, hafal banget. Di Indonesia nggak pernah naik mobil baca itu. Kalau di Mekah langsung pakai kacamata hitam, pakai peci, oh luar biasa. Semua udah gaya lah. Dipimpin. Mari kita berdoa dulu. Di Indonesia matahara, maca eta teh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma, wah gitu. Allahumma, oh semua ya kompak. Sedang jadi turis. Nah, ketika kita mengartikan doa itu sebagai permintaan dan kita kemudian seakan-akan boleh mengatur-ngatur Tuhan, mengajari Tuhan supaya Tuhan diajari cara yang terbaik menunaikan tugasnya dan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Bayangkan, semrawut nggak kehidupan ini? Bayangkan kalau semua permintaan dipenuhi, semrawut nggak? Semrawut nggak? Semrawut. Coba kalau semua permintaan manusia ingin jadi orang kaya dipenuhi Tuhan saat ini, semrawut nggak dunia? Semrawut. Susah kita. Mau nembok sendiri, ngelas sorangan, kenteng bocor sorangan. Betul? Sahabat dititah ada benghar sararea. Betul? Coba kalau semua manusia minta sehat saat ini dan dikabulkan, semrawut nggak dunia? Semrawut. Negering, sehat kabeh. Karunya tuh, panti pijat, nu datang. Rumah sakit bangkrut kabeh. Betul nggak? Sebaliknya kalau semua manusia minta sakit, tambah parah lagi, gering kabeh. Saat orang ngarawat. Betul nggak? Saya tanya kalian pintar nggak? Kalau manusia minta sabar sama Allah dan kemudian sabar semua, semrawut nggak semesta ini? Semrawut. Jangan dikira kalau semua sabar, semrawut, macet kabeh jalan. Udah sabar teh cari cing, mangga ti payun, mangga ti payun. Makanya Allah bilang, seandainya aku mau, aku jadikan semua jadi orang beriman. Seandainya aku mau. Tapi Allah tidak melakukannya. Jadi kita ini mohon maaf yang dakwah, kemudian ingin semua pengikutnya beriman semua, udah melanggar. Dan tidak semua manusia jadi orang beriman. Dan kalau Allah mau dijadikan semua beriman, selesai. Tapi jadi semrawut kalau semua beriman. Awas, jangan dikira loh semua beriman tuh jadi semrawut. Apa kalau semua orang baik itu tidak semrawut? Semrawut. Datu ayat tuh, jalmi saya, mun teu saya mah. Betul nggak? Jadi inilah sebetulnya semesta yang sebenarnya, yang oleh kita ditolak. Inilah kenyataan hidup yang sebenarnya. Ayo kita terima. Terima semua orang apa adanya. Yang bodoh terima dengan kebodohannya, yang pintar terima dengan kepintarannya, yang sadar terima kesadarannya, yang belum sadar terima dengan ketidaksadarannya. Kan sederhana, tugas kita cuman nerima saja semua orang apa adanya. Sempurna. Sempurna semesta ini bukan semua jadi orang beriman, nggak mungkin, dan Allah pun tidak melakukannya. Supaya ada pencerahan. Makanya yang pertama, berhenti menyalahkan Allah atas kehidupan kita yang beranak. Buah-buahnya doa abdi teh dikabul ku Allah.
Nah Allah tarik abdi mah tengah dangu. Tuh. Betul? Padahal kita merasakan kehadirannya saja tidak. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu, jangan percaya sama orang yang mengajarkan seakan-akan Allah itu membatasi rezeki kita, menentukan nasib kita. Datos ditentoskeun ku Allah cenah abdi mah bagian kieu jadi jelema sangsara ti dituna. Jadi aja tidak ada keinginan untuk berubah. Padahal Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, sama banyaknya. Kenapa beda? Kita yang ngambilnya berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda, kahayangna beda, semangatnya beda. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah geus hudang urang sare kene. Rek teu beda kumaha tuh. Batur mah geus mandi subuh teh. Ieu mah kakara mandi mun diajak. Kang Dadan. Ayo ah. Ke Pak, ibakeula. Ah tinggalkeun we. Enak aja, kudu nungguan jelema mandi. Udah hilang tar rezeki. Betul nggak? Makanya orang tua saya mah dulu ngajarin sederhana kalau ngajarin sama saya. Marane lamun isuk-isuknya mandi. Sanajan moal ka mana-mana mandi. Mun diajak batur resep nu ngajakna. Makanya pagi-pagi sanajan teu ka mana-mana saya mah mandi we. Kayak ngaji teh mandi teh jam 8 kurang saparapat. Da pengajian lagi jam 8. Nah mana hese sih mandi isuk-isuk. Ulangi. Berhenti menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang merana. Karena semua kehidupan yang terjadi kita yang mengundangnya. 2, perhatikan. Allah tidak pernah menyalahkan kita dan tidak pernah menganggap kita sebagai orang-orang yang penuh dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, tidak tersinggungan, tidak gila hormat, tidak ternoda oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya Allah tidak pernah menganggap kita ini sebagai orang yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa kita, kata Allah, kalau kamu mau balik kepadaku, gak masalah. Hari ini orang suci mungkin dia punya masa lalu. Hari ini orang jahat mungkin masih punya masa depan. Jangan suka menilai orang. Karunyanya jahat ah. Belum tentu. Siapa tahu 2-3 hari yang akan datang dia jadi orang baik. Hari ini orang jahat, besok lusa mungkin jadi orang baik. Hari ini orang suci mungkin juga punya masa lalu. Pernah jahat. Tenang aja. Semua berevolusi kok. Yang ketiga, Tuhan Allah tidak pernah menganggap kita sebagai orang jahat. Gak pernah, sejahat apapun. Kata-kata jahat itu buatan kita kepada sesama kita. Allah tidak pernah bilang begitu. Allah pun tidak pernah menghukum kita kok. Allah cuma mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Bahwa diciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Begitu kamu mencuri, Allah tidak menganggap kita jahat kok. Allah hanya mengajarkan, ini loh kalau kamu mencuri, kamu ditangkap polisi, dipermalukan orang, masuk penjara. Itu pelajaran yang harus kamu dapat dari mencuri. Apakah jahat? Tidak. Kita yang bilang dia jahat. Allah tidak pernah bilang jahat. Pernah gak Allah bilang jahat sama kita? Ada suaranya gitu. Kamu jahat. Semua yang kita pilih, dari semua pilihan kita ada akibat yang harus kita tanggung. Itu saja yang diajarkan Allah. Bahkan bisa jadi ketika orang itu melakukan dalam tanda kutip yang disebut dengan kejahatan oleh manusia, siapa tahu ada titik balik menemukan kesadaran. Betul nggak? Bagi Allah nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Kita aja yang riweuh.
Nah itu diajar ngaji teh masih eueuh pakeueuh keneh. Hayo we mikiran kesalahan batur.